Jadi sekarang kalau kita lihat ketenangan masyarakat itu sudah jauh berkurang. Kemarahan masyarakat dalam jiwanya itu juga cukup parah. Jadi ada suatu perasaan tidak tenang dari masyarakat, ada suatu perasaan agresi dari masyarakat, dan semua itu berakibat pada tindakan apakah itu kemarahan secara emosional termasuk bullying atau lebih parah lagi sampai pada tindak kekerasan. Untuk jiwanya jadi sehat kan harus ada perhatian dari orang tua, kasih sayang dari orang tua, dan pengertian dari orang tua. Pengertian untuk supaya dia bersikap baik, supaya ya semua tindakan itu perlu diajarkan atau paling nggak diberitahukan. Jangan sampai menonton film kekerasan akhirnya dia meniru. Ini kan sifat anak-anak untuk mudah meniru. Tapi semua itu harus ada pengarahan dari orang tua. Setelah orang tua, mungkin dia akan pergi ke asrama, bisa juga dia misalnya ke pesantren. Di pesantren itu seharusnya dilanjutkan lagi bagaimana dari pesantren tetap memberikan kasih sayang pada anak-anak itu dan tetap memberikan perhatian, tetap memberikan pengarahan dan komunikasi baik dengan anak-anak itu, dan bukan sekedar mengajarkan pengetahuan dan agama. Ini kan agama itu jangan disamakan dengan pengetahuan saja, tapi pengetahuan itu merupakan suatu dasar supaya nantinya dia akan berbuat baik. Tapi bukan diberikan pengetahuan akhirnya tidak dianggap hanya sebagai pengetahuan. Kalau pengetahuannya bagus maka nilainya bagus, tapi sebetulnya di balik pengetahuan itu ada nilai moral yang harus diutamakan. Nilai moral dan tingkah laku yang jangan itu diabaikan. Harus sama-sama lah kita belajar dengan baik, tapi moral tetap diperhatikan. Apakah sekolah bagus atau agama itu tidak menjamin jika akhirnya anak-anak ini tidak dilanjutkan untuk melakukan tingkah laku yang baik. Jadi di sini terjadi pengertian bahwa seolah-olah kita untuk mendidik tingkah laku yang baik, kita berikan pengetahuan yang baik. Padahal pengetahuan, ada pengetahuan etika misalnya, itu tetap tidak akan menghasilkan suatu hasil tingkah laku yang baik kalau itu tidak ditunjukkan, tidak diberikan contoh dan dibiarkan. Sebetulnya kita harus mendidik itu, tapi pendidikan itu tidak selalu berhasil. Jadi pendidikan itu jangan kita hanya mendidik, tapi waktu kecilnya, waktu masih di rumah, dia dididik dengan kasih sayang juga. Jangan sekedar mendidik ilmu, tapi pendidikan itu disertai dengan komunikasi yang baik. Komunikasi sehingga jika anak itu ada sesuatu yang ingin dia ketahui, dia jangan meminta ke kawan, atau paling sedikit kawan boleh aja ditanya, tapi keluarga atau orang tua juga perlu berkomunikasi dengan anak itu supaya pengarahannya ke arah yang positif, jangan ke arah yang emosional, apalagi kalau emosi itu dari kawan-kawan yang kurang baik, hanya melakukan pendampingan dan bullying terus dibiarkan, maka tidak akan mampu untuk melakukan tindakan. Kita bayangkan seperti sekarang kan sudah cukup banyak. Bayangkan kok itu naik terus, apakah sanggup untuk mengatasi? Jadi yang harus kita lakukan adalah mencegah pada saat awal. Jika terjadi suatu bullying, maka dari awal kita sudah mendekati anak itu, mengajarkan apa tingkah laku yang baik. Dan jangan, anak itu hanya diajarkan agama dalam ilmu, tapi agama itu ilmu dalam tingkah lakunya. Karena tujuan agama bukan ilmu, tujuan agama adalah moral dan akhlak. Bayangkan ya, kalau keadaan situasi jiwanya tidak terlalu baik,
seperti terjadi sekarang, orang tuanya juga problem, kebanyakan problem ekonomi. Tapi di samping itu juga sangat banyak problem yang sifatnya problem ketegangan, lalu problem hukum yang tidak berjalan, itu kan cukup banyak. Lalu pandangan bahwa segala sesuatunya itu tergantung pada uang. Uang serba mempunyai kekuatan yang serba berlebih. Misalnya, jika kita uang banyak, maka otomatis kita menganggap diri sebagai kebal hukum. Itu banyak terjadi. Karena itu, kalau kita ikuti, maka banyak tindakan yang sifatnya sampai pada kematian itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang kaya, karena orang kaya dan pejabat, karena mempunyai merasa kebal hukum. Dan jangan ditinggalkan setelah melepas dari orang tuanya. Jadi itu harus bersambung. Tidak mungkin kita hanya mendadak sampai anak itu umur 5 tahun kemudian tiba-tiba dilepas. Seharusnya ada tahapan. Setelah 5 tahun kemudian di sekolah. Di sekolah juga berapa jam kemudian kembali ke orang tuanya. Lalu selanjutnya anak itu tambah lama, tambah kurang membutuhkan bimbingan, baru dia dilepas secara lebih daripada sebelumnya. Tapi sekarang kalau kita lihat kan, terjadi pelepasan secara mendadak. Tiba-tiba diserahkan ke sekolah, tapi sekolah tidak lagi membina. Tidak membina moral, tidak meneliti jika ada seseorang yang terkena atau diduga jiwanya sudah kurang normal, atau diduga sering membuli. Itu kan semuanya masih dibiarkan karena lebih diperhatikan masa ilmunya. Dan ini yang membuat bahwa akhirnya ilmu bisa tinggi tapi moral tidak terkendali. Peran masyarakat juga sangat besar. Tapi kita lihat pada fakta yang ada. Apakah betul masyarakat ikut membina? Masyarakat dulu memang ikut membina, banyak ikut membina. Tapi masyarakat sekarang, kalau dia melihat adanya kekerasan, cenderung untuk menghindar. Jadi apa binaan masyarakat? Tapi kita juga tidak bisa mempersalahkan masyarakat sepenuhnya, karena mereka juga mengeluh. Kalau mereka sampai ikut campur, bisa mereka kena. Jadi di situ kita kembali membina masyarakat supaya jangan lepas tangan. Masyarakat ikut membina, tapi lindungi juga masyarakat dari hal-hal negatif. Jangan misalnya masyarakat membela, akhirnya orang itu justru yang jadi tersangka. Kita harus melihat apakah di sekolah agama diajarkan ilmu agamanya atau diajarkan untuk mempunyai akhlak yang baik. Jadi dalam setiap tindakan, dalam setiap ilmu harus diikuti oleh tindakan. Jadi seperti orang itu diberikan latihan juga. Seperti kalau kita olahraga, jangan memberikan hanya ilmu, tapi kan ada latihannya, sehingga baru dia menjadi olahragawan yang baik. Tapi ini di sekolah agama terlalu banyak agama saja tanpa melihat bagaimana sehari-harinya. Misalnya, apakah agama menyetujui adanya bullying? Dan apa yang dilakukan jika melihat ada anak yang melakukan bullying? Itu kan contoh yang terjadi di sekolah agama yang terlalu memperhatikan ilmu agamanya. Ilmu itu tidak bersambung ke tingkah laku. Ada hubungannya kalau itu dibina untuk menjadi tingkah laku. Kalau melihat keadaan sekarang ya, maka kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan baik di masyarakat, bagaimana supaya masyarakat membela kebenaran, bagaimana masyarakat juga ikut campur. Ada anak yang dianiaya di rumah, masyarakat cenderung pura-pura tidak tahu. Kenapa? Kita analisa kembali satu persatu kenapa itu terjadi. Kalau dia takut ke polisi, kenapa jadi takut?
Apakah ada bukti-buktinya? Mereka takut, oh nanti mereka akhirnya jadi tersangka. Jadi kita ikuti, kalau begitu ya polisi yang harus ikut uh, memperbaiki dirinya. Lalu kita lihat lagi di sekolah. Kalau memang pembinaan moral merupakan suatu kebutuhan, maka sekolah jangan hanya melakukan sekolah saja, karena kita hanya ada rumah, dari rumah langsung ke sekolah. Jadi seharusnya rumah kan sudah membina anak-anak itu. Di sekolah kenapa tiba-tiba berubah? Mestinya sekolah itu terutama pada anak-anak lebih mengkombinasikan membina dan memberikan pelajaran. Jangan pembinaan itu dilepaskan. Lalu seperti juga misalnya seorang anak kalau tiba-tiba panas, kan guru ikut campur, dibawa ke dokter. Mestinya pada anak-anak yang jiwanya lemah atau jiwanya banyak mengganggu orang lain, itu juga harus diikuti juga oleh gurunya. Jangan dibiarkan dan jangan hanya memperhatikan pendidikan ilmu.